bagian dari keuntungan atau bagian dari proyek 700 triliun ini. Kalau nggak nemen ini kemana ya duit itu ya? Tapi saya nggak mau mempermasalahkan kemana panjangnya, cuman pernyataan dan pernyataan kritis aja. 700 triliun itu mudah-mudahan perang lawan COVID-nya menang, nggak setiap hari nambah 1.000 orang yang terpapar gitu ya. Kemudian ada lagi informasi mengenai BUMN. Kita tahu BUMN meminta suntikan 150 triliun yang membuat kita semua agak shock gitu ya. Bukannya 5 tahun ini BUMN ini lagi panen-panennya, proyek infrastruktur dan lain sebagainya banyak, dan duit itu udah ribuan triliun, bukan ratusan triliun lagi, ribuan triliun masuk dalam 5 tahun terakhir. Kok BUMN masih minta suntikan lagi yang 150 triliun gitu ya. Jadi saya merasa ada apa sih ngelola negara ini kok ribet bener gitu ya. Udah gitu kita yang UKM ini, usaha kecil dan menengah ini kayaknya nggak dapat bagian apa-apa gitu ya. Kenapa nggak 150 triliunnya itu untuk UKM gitu ya, untuk kita ini, sehingga proyek-proyek kita yang saat ini karena COVID dan kita udah lepas PSBB dan kita ingin take off ini ada modal lah seenggaknya. Kemarin kan kita 3 bulan tuh kering gitu ya. 150 triliun kalau buat bantu UKM rasanya lebih cepat take off-nya daripada buat bantu BUMN. Tapi sekali lagi ada beberapa orang yang berpendapat bahwa BUMN itu kan punya negara gitu ya. Jadi harusnya bantu BUMN. Sahabat semua, saya cuma mau nanya aja, BUMN itu kalau dipegang swasta, percaya saya, dividennya bisa 4 kali lebih besar daripada dipegang oleh direksi-direksi BUMN yang saat ini memegang. Bukan karena dia tidak jago, tetapi karena BUMN itu setiap 5 tahunan kan direksi, jadi ganti platform, ganti grand plan, desainnya diganti, terus apa-apa yang memulai dari nol itu nggak akan cepat gitu ya. Sementara kalau si sektor swasta kan semuanya go through atau terus aja gitu segala macam. Jadi BUMN di Indonesia ini kalau sekarang nilai, kalau nggak salah sekarang kalau di audit, di revitalisasi nilainya di audit itu sekitar 8.000 triliun. Dan saya mohon maaf kalau 8.000 triliun itu kan kira-kira 70 billion dolar gitu, benar nggak? Dan angka itu sebenarnya nggak luar biasa, karena GE, General Electric di Amerika, perusahaan-perusahaan di Wall Street atau Alibaba dan lain sebagainya, itu asetnya bisa 10 kali dari BUMN, dan tidak menteri loh yang menjadi pemimpinnya, swasta biasa saja gitu, tidak harus menteri, tidak harus ada yang bukain pintu, tidak harus disapa, tidak harus dihormati gitu ya, karena strukturnya birokrasi sekali. Dan keuntungan GE, keuntungan dari Alibaba, keuntungan dari Amazon, keuntungan dari Microsoft dengan nilai yang sama dengan BUMN itu nilainya bisa 4 sampai 5 kali lebih besar dari BUMN. Jadi kesalahannya di sini bukan pada BUMN-nya, kesalahan di sini ada manajemennya. Karena itu saya sangat mengusulkan dari dulu adalah BUMN yang jangan dibawa kementerian, dibawa ke bisnis seperti biasa saja. Jadi tidak ada golden boy, tidak harus dimanja, tidak minta 150 triliun, tidak minta uang dari APBN, tidak minta uang dari pajak rakyat, kita dipecuti, kita dipajaki, baru bergerak sedikit kena pajak, sekarang online mau kena pajak gitu ya. Terus yang di atas cuma minta duit gitu ya. Saya merasa kita tidak diperhatikan UKM ini. UKM ya sekali lagi, buktinya kalau kita bergerak susah banget, tetapi kalau yang di atas tuh kalau minta duit kayaknya asik banget gitu ya. Dan kita tahu berikutnya itu tentang curhat sedikit tentang BUMN hanya untuk pernyataan-pernyataan kritis. Tapi begini sahabat semua, saya cuma mau mengingatkan bahwa saya dididik dengan alat Jawa, jadi saya mohon maaf kalau banyak sekali terminologi saya menggunakan istilah Jawa, terus pelajaran-pelajaran saya menggunakan pelajaran Jawa, karena mungkin akar budaya saya memang Jawa, jadi sekedar mengingatkan aja. Jadi kalau di kampung saya dulu, mbah saya atau ayah saya yang bukan orang berkedudukan selalu mengingatkan kalau kamu berbuat baik jangan harap pujian, karena wayai ngono gitu ya, ngerti ya? Kalau Anda berbuat baik jangan harap kok aku berbuat baik nggak dapat pujian gitu. Semua orang itu harus berbuat baik, dan berbuat baik jangan harap pujian karena wayai ngono, harusnya memang begitu. Tapi kalau berbuat buruk atau ada orang yang berbuat buruk, Anda harus kompromi, diingatkan, dan selalu habis ngaplongi harus nyangoni. Ini harus diingat ya, jangan sekedar ngaplongi doang, kamu salah terus nggak nyangoni gitu ya. Anak kita salah misalnya, kamu salah nak, ini yang benar, jadi habis ngaplongi nyangoni gitu ya. Jangan kayak kritikus di seberang sana gitu, apalagi hater cuman mengkritik doang nggak kasih nyangoni. Jadi bosman penipu, udah sebatas itu gitu ya, nggak nyangoni. Yang benar tuh kamu nggak nipu gini gitu, nggak ada tuh. Itu terlihat makomnya memang bukan makom orang manusia normal gitu, makomnya memang di bawah. Jadi manusia normal itu kalau benar tidak harap pujian karena wae ngono, kalau salah
kita terima kita terima dikamplengi atau kita ngamplengi kewajiban kita, tapi kita harus nyangoni atau memberikan nasihat atau solusinya. Jadi kalau kita ngamplengi pemerintah, BUMN ini begini loh, kamplengi, tapi terus kita nyangoni. Cara nyangoninya lepas BUMN keluar dari perusahaan BUMN, BUMN keluar dari kementerian, sehingga BUMN menjadi perusahaan biasa seperti Temasek atau Kasana, sehingga dia adalah big corporation. Jadi lebih lincah, nggak pakai APBN, nggak harus diintervensi sama pemerintah atau pejabat atau koruptor-koruptor di gedung kura-kura. Saya juga heran kenapa DPR pusat itu gedungnya kura-kura ya, gerakannya jadi males gitu ya. Oke, ini gosip lagi. Baik. Kemudian saat ini dana kas negara sangat tipis karena kemarin waktu harusnya pajak didapat di bulan Maret digeser dan lain sebagainya. Negara dalam keadaan berat. Kita harus tolong, sekali lagi, negara dalam keadaan berat. Pak Jokowi yang hari ini ulang tahun juga pasti lagi gemeteran karena beliau juga tidak mudah mengelola negara ini. Karena banyak sekali intrik-intrik ya, seperti ada sekelompok orang yang ingin menggantikan istilah Pancasila menjadi satu sila. Saya nggak ngerti kenapa Pancasila. Pancasila itu adalah darlingnya dunia. Pancasila itu hanya dimiliki bangsa besar. Bayangin, 5 hal besar Pancasila tuh gabungkan. Pancasila itu kalau dalam bahasa Inggris, kita Pancasila memang bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris, sila pertama adalah believe in God. Percaya dengan Gusti Allah, percaya dengan Allah, percaya dengan kekuatan Sang Maha Tunggal tadi. Kedua, humanity, kemanusiaan, ya kan? Humanity. Ketiga, nationality. Kita ini bukan globalis. Globalis tuh oportunis itu yang menyatakan bahwa dunia ini ada seperti ini. Enggak, kita nationality itu 3. Keempat adalah demokrasi, kita bermusyawarah. Demokrasi itu adalah akar bangsa kita. Kemudian kelima adalah social justice. Jadi kelima hal itu ada semua di Pancasila. Dan kalau itu dijalankan, semua bangsa ngeri. Amerika, Cina yang dibangga-banggakan sama beberapa pejabat di Indonesia ini ngeri kalau Pancasila itu dijalankan. Makanya untuk menggembosi bangsa Indonesia, 5 sila itu dibubarin aja, jadi gotong royong gitu ya. Saya bilang ini gila, saya bilang kayak gitu. Dan sekali lagi, Pancasila sudah selesai. Darah saya langsung naik, tensi saya naik langsung. Saya harus minum beberapa obat untuk menenangkan diri. Obatnya sih sebenarnya zikir ya. Jadi saya sekedar mengingatkan sekali lagi sahabat semua bahwa jangan pernah men-challenge bangsa ini dengan merubah Pancasila. Pancasila batang tubuh adalah pondasi kita, selesai. Jadi kita nggak usah bicara lagi. Apapun Anda bicara Pancasila, mau itu dibilang kebinekaan kayak apa segala macam, stop. Jangan bicara Pancasila. Pancasila udah selesai. Pancasila tinggal dipraktekkan. Sekali lagi saya ingatkan, dunia ini ngeri kalau Pancasila itu dipakai. Mulai dari sila pertama sampai sila terakhir, kalau dipakai secara rinci, nasionalismenya, kemanusiaannya, believe in God, percaya pada Allah, kemudian demokrasinya dan social justice, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia dipegang oleh Indonesia, Indonesia akan menjadi negara yang besar. Jadi sekali lagi, banyak negara yang ngeri dengan Pancasila, terbaik adalah ideologi tersebut dihilangkan. Tapi sekali lagi, saya secara aku pribadi, saya di garda terdepan untuk mempertahankan Pancasila dengan satu kalimat, stop bicara Pancasila. Apapun itu, entah nanti dia ganti nama, kalau RUU HIP nanti diganti nama, itu akal-akalan aja. Kita harus mengingatkan negara, selesai. Mengingatkan pemerintah, selesai. Mengingatkan DPR, selesai. Gitu ya. Kita nggak bicara lagi tentang Pancasila. Pancasila sudah selesai. Gitu. Nah, kemudian sahabat semua, siapa di sini dari semua sahabat saya yang ingin Indonesia seperti Dubai? Anda tahu, Anda boleh cek sekarang di YouTube, lihat Dubai 40 tahun yang lalu. Dia cuman gurun rata gitu ya. Kemudian kenapa Dubai saat ini bisa segitu besar dalam 40 tahun? Anda gampang deh, Anda di YouTube kan pada saat ini kita lagi banyak waktu cukup untuk melihat YouTube. Lihat deh rumah-rumah di YouTube, rumah-rumah di Dubai, rumah-rumah mewah yang ada di di wilayah Dubai tadi. Dan itu terjadi kurang dari 40 tahun. Gedung-gedungnya, sarananya, dia membangun demikian dahsyat dan makmur seluruh rakyat. Apa yang dilakukan? Anda pasti bingung, mau diapain? Kok bisa?
kemudian Uni Emirat Arab, ya, mau ke Qatar atau ke Cina deh. Anda kalau tahun 90-an ke Cina, sama Cimahi aja gedean Cimahi. Anda tahun 90-an ke Cina, Bogor mau jauh, Bogor lebih gede gitu ya. Tahun 90-an. Tapi 2015 ke atas Anda ke Cina, ke Tiongkok sana, Anda bingung. Karena dulu kota yang namanya Shenzhen yang gedenya cuma segede Cimahi itu sekarang sudah segede Jakarta gitu ya. Kok bisa dalam 20 tahun China membangun negaranya segitu besar? Jadi ada 3 negara yang kita mau diskusi kali ini. Dubai, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok. Jadi yang 2 hal dulu yang saya mau diskusikan. Jadi Dubai menggunakan SWF atau Sovereign Wealth Fund. Sovereign adalah kedaulatan. Uni Emirat Arab UAE pakai Sovereign Wealth Fund gitu ya. Dan langkah ini ditiru oleh Saudi Arabia. Saya ingin mengingatkan bahwa untuk membuat bangsa ini besar, saat ini kita tahu Pak Jokowi masih punya 4 tahun lagi, dan ini kesempatan untuk menggunakan kekuatan Sovereign Wealth Fund. Saya tahu bahwa banyak sekali pejabat yang ngeri kalau SWF ini dipakai. Ngeri karena Amerika mendadak jadi takluk sementara dia mengiblat ke Amerika. Ngeri karena Cina nanti takluk dengan Indonesia sementara dia mengiblat ke Cina. Sementara followernya Bosman dan saya secara pribadi mengingatkan, fuck Amerika, fuck Tiongkok. Jelas ya kalimatnya ya. Kita harus bangga dengan bangsa Indonesia dan kita berangkat dengan Sovereign Wealth Fund. Bagaimana itu? Saya mau ceritakan sedikit. Sovereign Wealth Fund adalah menggunakan kekuatan sovereign. Apa yang sovereign kekuatan nasional kita? Kita lompat sebentar. Saudi Arabia tahun 2030, rencananya tahun 2030, tapi kayaknya akan dimajukan ke tahun 2022. Saudi Arabia tahu bahwa cadangan minyaknya dan cadangan gasnya akan musnah 40 tahun dari sekarang. Jadi apa yang terjadi kalau Saudi minyaknya habis, sementara Saudi Arabia adalah mendapatkan uangnya dari petrodolar alias petroleumnya menghasilkan dolar. Jadi dia adalah negara yang disebut petrodolar country. Sahabat semua, jadi begitu cadangan minyak dan gasnya habis, negara tersebut bisa menjadi negara paria atau negara gagal, fail state atau negara setengah gagal. Paria ya, fail state, terus ada negara gagal. Nah, ingat Nauru. Nauru adalah sebuah negara, mulai kalau sahabat Bosman ini kalau ditanya Nauru kepalanya mendarat di mana tuh Nauru gitu ya. Nauru itu ada di Polinesia, jadi di sahabat kita ada 5 provinsi seperti Ambon, Flores, kemudian Papua, itu adalah dari Melanesia gitu ya. Ujung Melanesia ada sebuah negara namanya Nauru. Nauru itu penghasil P2O5. P2O5 adalah fosfat. Sangat kaya. Dan Amerika, ya yang kurang ajarnya Amerika, itu mengeksploitir fosfat. Tapi negara tersebut begitu dieksploitir, mereka datang dolar begitu banyaknya. Apa yang terjadi begitu tahun 90-an kemarin, P2O5-nya, fosfatnya habis. Negara itu miskin, nggak punya apa-apa. Sekarang dia cuma hidup dari pariwisata. Itulah mengapa sumber daya alam di Indonesia, saya teriak-teriak begitu RUU Undang-Undang Minerba RUU menjadi Undang-Undang Minerba. Saya teriak-teriak tapi nggak ada satupun sahabat saya yang mengerti kenapa saya teriak-teriak. Karena saking bernegaranya itu mungkin kurang terlalu dalam. Ya sudah, saya ngomong lewat video saya ngomong lewat IG ini. Jadi begini, kita menghasilkan nikel, yes. Dan nikel Indonesia itu punya hal yang luar biasa. Jadi kita tahu ada Li atau lithium. Lithium itu nggak ada tambangnya. Lithium itu adalah produk ikutan. Jadi sewaktu kita menjual nikel, yang dibeli cuma nikel, yang dibayar cuma nikelnya, lithiumnya menjadi produk ikutan yang tidak dibayar, saya teriak. Harusnya kan konten yang dibayar. Kemudian kita tahu bahwa nikel di Indonesia itu juga ada feronya atau disebut feronikel. Tapi feronya, besinya nggak dibayar, Fe-nya. Jadi dibayar cuma Ni-nya doang, nikelnya doang. Harusnya yang dibayar adalah kontennya, feronya, nikelnya, lithiumnya. Tapi sekali lagi, karena mungkin sekali lagi bernegaranya masih kurang paham,
masih nggak terlalu banyak mengerti tentang dunia tambang. Jadi begitu nikelnya diangkat, ya udah kita dapat untung dari pajak dari nikel. Dan pabrik di Konawe, pabrik di saya meragukan bahwa itu bisa memisahkan nikelnya dari ferro atau memisahkan nikelnya dari litiumnya. Jadi sahabat semua, mohon maaf saya minta ulangi lagi. Suara saya masih jelas ya? Tolong jempolnya, karena saya agak sedikit. Oke, terima kasih. Jadi sahabat semua, kita sudah buat kesalahan waktu Freeport. Ya mungkin ini senior-senior kita, bapak-bapak kita yang usianya sekarang udah 80-70 tahun buat kesalahan. Yaitu Freeport yang dibayar cuma kopernya saja. Padahal koper konsentrat tadi kalau dimasukkan smelter ada goldnya, ada platinumnya, ada uraniumnya, dan itu kita tidak ada untungnya karena yang dibayar cuma koper konsentrat. Saya pikir udahlah, kegoblokan ini jangan diulang lagi. Sekarang nikelnya, ferronya nggak dibayar, litiumnya nggak dibayar. Saya bukan anti pemerintah, saya cuman perbuatan yang merugikan bangsa dan negara saya cuma mau bunyi. Jadi ke depan ferronya harus dibayar juga, litiumnya harus dibayar juga. Jadi waktu pabrik itu saya minta, itu kan pabrik nikel, apakah nikel doang yang dijual, dikirim? Enggak, litiumnya keangkut, nggak dibayar gitu ya. Jadi sekali lagi, itu adalah sovereign kita atau natural resources, aset kita yang kebuang. Itu padahal kalau saya berhentikan itu, tidak usah nambang, mendingan jadi SWF. Nah, saya harus menerangkan SWF ini. Sekali lagi ya, mohon sabar di dalam berbicara dengan bosman ini karena suka lompat-lompat demi pelajarannya dapat. Karena saya tahu teman-teman atau sahabat semua kadang-kadang buku kurang sempat dibaca, pelajarannya sudah cukup sibuk dengan ngurusi kehidupan. Biar saya aja deh yang baca, saya terjemahkan dengan bahasa sederhana, bahasa populis. Kembali lagi, jadi Saudi nggak mau seperti Nauru. Kalau jadi seperti Nauru, negaranya bangkrut, apa yang terjadi gitu. Jadi Saudi akan merubah dari negara petrodolar. Di tahun 2022, katanya 2030, dia akan menerbitkan SWF, Sovereign Wealth Fund. Aramco akan menerbitkan Sovereign Wealth Fund. Nilainya adalah 2.000 triliun. 2.000 billion atau 2 triliun dolar. Itu banyaknya minta ampun, gitu ya. Nah, dia akan majukan, dia ambil, jadi misalnya gini, ini contoh aja. Cadangan dia nilainya 5.000 gitu ya, triliun, yang 2.000 diambil duluan. Untuk apa diambil duluan? Dia akan membuat Saudi menjadi negara yang disebut service country, negara jasa. Negara jasa itu seperti apa? Negara jasa itu adalah negara yang melayani sektor non-fisik. Jadi jasa keuangan, jasa pariwisata, jasa. Dan property country. Jadi dia akan membangun properti karena dia tahu minyak mungkin hanya 40 tahun lagi. Tetapi yang namanya tamu Allah sampai akhir zaman masih ada. Merubah corporate action country-nya dari petrodolar menjadi melayani tamu Allah yang tadinya Ka'bah dan sekitarnya hanya bisa menerima 2 juta sampai 3 juta, sekarang mungkin bisa 10 juta. Sarananya dibesarin. Itu dengan tamu Allah tadi, dia bisa tetap kaya sampai akhir zaman gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sovereign wealth fund-nya diambil untuk merubah country action-nya. Nah, kita juga sama. Dubai, dia tahu sumber minyak dia juga ada limitnya. Kalau digali, modal 10, jual 20, untung 10, itu surplus. Kemudian dia membangun Dubai, nggak kelar dalam 40 tahun. Apa yang dilakukan? Sama, dia terbitin SWF juga, gitu ya, diterbitin SWF juga, sovereign wealth fund. Dia forward, diambil lah di tahun 90, diambil ke depan. Itulah yang dia buat bangun Dubai menjadi hub dari Timur Tengah, jadi hub. Kita mau ke Italia, kita mendarat dulu di Dubai. Kita mau ke Amsterdam, diarahkan mendarat di Dubai. Dia menjadi hub country gitu ya, secara financial
keuangan di sana dibangun oleh pemerintah Dubai, secara sarana disiapkan, dan itu semua diambil forward. Nah, sekarang Indonesia bagaimana? Katakanlah kita punya nikel kita diaudit, nikel 1 Indonesia diaudit, katakanlah nikel kita ternyata semuanya itu adalah 5 triliun dolar atau 5.000 billion, ternyata 5.000 billion. Kita ambil 2.000 billion. 2.000 billion itu 10 kali APBN nasional. Lebih kali ya. 15 kali APBN nasional. Jadi kayak APBN Indonesia ini yang memeras pajak keringat rakyat ini, tanpa rakyat bayar pajak diambil semua. Berarti kita dapat duit 15 kali dari APBN. Bayangin ya, di forward. Tapi 20% cadangan nikel kita diterbitkan yang namanya sovereign wealth fund. Siapa yang beli? Gitu ya, siapa yang beli? Misalnya Singapura mungkin beli nggak? Mungkin. Singapura gimana belinya? Karena kan dia nggak punya natural resources. Negara Singapura tidak punya natural resources, sumber daya alam. Jadi dengan membeli sovereign wealth fund Indonesia, dia memiliki sovereign wealth fund juga. Sovereign wealth, bukan fund ya. Sovereign wealth, dia mempunyai kekayaan nasional. Jadi yang tadi, nikel tadi diambil sama dia. Kita mendapat uang dari Singapura tadi, di forward kita membangun. Jadi kalau bisa cadangan nasional kita nih jangan digali buat anak cucu kita. Karena kalau sekarang digali ya cuman untung dari jadi komoditi, bukan jadi aset. Sekali lagi, ini nanti saya biarkan, komoditi itu jadi dagang, jadi market. Tapi kalau menjadi aset, itu nilainya jadi lebih besar. Oke, saya lanjutkan ya. Lalu Singapura memiliki sovereign wealth tadi. Untuk apa Singapura? Untuk printing money Singapura dolarnya, gitu ya. Oke, sebagai contoh lagi. Jadi bisa nggak SWF kita ini dibeli Bank Indonesia dengan printing money? Bisa. Jadi kita katakanlah perlu 11.000 triliun yang sekarang ada di tangannya pemimpin kita ini. Printing money aja di Bank Indonesia, dengan SWF-nya tadi dibeli oleh Bank Indonesia, printing money aja. Jadi money-nya ada underlay-nya. Kita bicara masih nikel ya. Sementara kita punya palladium, kita punya osmium, kita punya tantalum, kita punya platinum, kita punya uranium, kita punya segalanya. Mungkin ada 130 unsur di tabel periodik dulu yang kita waktu SMA diajarin, hari libur nanti kita rebus kubis Prancis, HLI. Anda ingat ya pelajaran itu ya? Kalau lupa Anda pasti bukan anak IPA, gitu ya. Jadi itu semua ada kali 130 unsur di Indonesia ini. Di tabel periodik itu ada, masing-masing diaudit. Itu adalah sovereign wealth kita. Itu adalah national resources aset kita. Itu adalah harta yang sampai akhir zaman masih bisa kita kelola. Tapi sekali lagi kita harus punya grand plan. Uang yang tadi, yang 15 kali dari APBN tadi mau diapain gitu ya. Itu harus masuk sektor produktif. Misalnya anak-anak mudanya sekarang, kita nggak mau pakai Google lagi, kita nggak mau pakai Amazon lagi, kita nggak mau pakai Facebook lagi, kita nggak mau pakai Twitter lagi, kita nggak mau pakai Instagram lagi. Kita buat Instagram Indonesia, kita buat Twitter Indonesia. Itu anak-anak putra bangsa itu, sehingga kita tidak bergantung pada alat-alat yang dari negara tersebut. Kita beli satelit, jadi terus kita bangun teknologi kita. Itu semua bisa dengan grand plan seperti begitu. Dalam 5 tahun kita lebih gede dari Dubai, kita lebih gede dari Cina, kita lebih gede dari Amerika. Inilah yang membuat saya kadang-kadang, ya Allah, ngapain sih ngutang lagi gitu ya? Ngapain sih lu nggak melihat aset? Diamond itu nggak jauh. Diamond itu ada di sekeliling kita gitu. Dan inilah yang sekedar kita mengingatkan bahwa dengan SWF, dengan Sovereign Wealth Fund, negara ini nggak berhutang, negara ini berdaulat, negara ini punya grand plan. Apa mentang-mentang sejak kita menggunakan Undang-Undang 2002 kita nggak punya GBHN, garis besar haluan negara kita nggak ada, sehingga kita nggak tahu mau kemana, cuma ngabisin anggaran. Nggak ngono ngelola negara. Kalau kayak gitu mah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak usah gaul tinggi-tinggi. Semua orang jadi bisa. Nggak sesederhana itu mengelola negara. Jadi sekali lagi, saya cuma mengingatkan bahwa mengelola negara tuh simple kalau kita sederhanakan. Tapi kalau kita serba takut IMF lah, takut obor Cina lah, takut Xi Jinping lah, takut Trump lah. Gila ya, yang ditakuti ya Allah satu itu aja. Nanti di akhirat lu ditanya itu yang ditakuti, susahnya minta ampun. Aduh.
Aduh, kok banyak bener hidup ini ditakut-takuti ya. Jadi sahabat semua, saya jadi emosi nih kalau udah hari Minggu ketemu teman-teman, kita harusnya buat seneng-seneng karena Senin hari kerja, tahu bosman bawa hal yang memprovokasi semuanya. Enggak. Ngapunten sekali lagi, tidak ada niat saya untuk menjadikan negara ini berantakan, tidak. Saya ini sangat NKRI garis lurus, garis lucu. Saya ingin negara ini berdaulat, dan saya ini capek dengan pejabat yang memuja sistem yang nggak jalan. Old system doesn't work, IMF doesn't work, gitu ya. Obor, one belt, one road yang semuanya ke Cina, it doesn't work. Itu work buat mereka, IMF ya work buat Amerika gitu loh, bukan buat kita. Kita ini punya SWF di dunia ini, saya mau mengingatkan, yang mempunyai tambang, natural resources, hanya Indonesia. Mau bukti? Ya, kalau Anda ada bola, transparan, terus Anda dikasih glitter itu apa yang mengkilat-mengkilat putih tuh. Terus Anda puter itu bola plastik 1 jam, dia Anda puter. Anda tahu bahwa itu glitter itu akan ngumpul di tengah-tengah bola tersebut, gitu ya. Dan sahabat semua, kita ini kalau garis khatulistiwa Indonesia ini megang wilayah yang sangat panjang. Dan sudah miliaran tahun bumi itu berputar, gitu ya. Saya bukan percaya flat earth ya, jadi saya adalah percaya bumi itu putar. Jadi flat earth silahkan Anda percaya dengan yang lain dan nggak ngerti gimana mineral itu ada di Indonesia. Jadi seluruh mineral itu ada di pinggangnya kita, gitu ya. Dan inilah kekayaan yang tidak dimiliki bangsa lain. Bangsa lain tuh horny, mau nidurin Indonesia, mau naklukin Indonesia, mau memperkosa Indonesia. Dan jangan pernah beli kesempatan, kita ini gadis cantik, ini best, gitu ya. Jadi saya pikir SWF pelajaran yang sangat sederhana. Saya yakin sahabat saya nggak usah belajar buku, harus baca ribuan buku Anda baca. Sovereign wealth fund adalah bagian dari modern monetary theory. Guru besarnya adalah Michael Hudson. Dia mengingatkan gampang, bukunya tebel-tebel. Anda capek kalau baca buku dia. Tapi saya serikan bahwa SWF hanya dimiliki tidak semua negara, Indonesia salah satunya. Dan Indonesia memiliki pasal 33 yang melindungi kekayaan nasional tersebut, karena segala yang ada di bumi adalah milik negara, gitu ya. Jadi sekarang kontraktor-kontraktor itu yang namanya Freeport minggir. Dia cuman kayak kontraktor aja, kayak pembuat rumah. Jadi dia kalau kita punya hotelnya ya dia Grand Hyatt-nya dia kelola. Begitu Grand Hyatt-nya screw up ya kita ganti dengan Novotel. Novotel screw up kita ganti dengan Le Méridien. Suka-suka kita. Karena kita yang memiliki. Jangan sampai dia yang memiliki. Kalau sekarang kan Freeport yang ngambil, Freeport yang punya asetnya, Freeport yang jaminin. Kok bisa? Nggak boleh lagi. SWF harus dipegang nasional. Jadi di Indonesia saya sarankan gimana SWF itu bisa beroperasi. Jadi saya sarankan di teman-teman di Kementerian SDM, buatlah SKK Minerba, Satuan Kerja Khusus Minerba, mineral dan batu bara, dan Anda bisa menerbitkan SWF Anda adalah instrumen negara, karena ada SKK, Satuan Kerja Khusus. Anda adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara Khusus. SKK Minerba tadi, Anda yang mengaudit semua kekayaan nasional ini. Dan Anda bisa lakukan itu dengan sangat cepat. Anda audit berapa nikel di sini, berapa dolomit di sini, berapa tantalum di sana, berapa osmium di mana gitu. Anda tahu. Anda segera lakukan, dan kita mulai dari mana? Kita mulai dari nikel, katakanlah. Kita mulai dari koper, bisa. Kita mulai dari emas, bisa juga gitu ya. Karena semua itu mungkin, dan semua itu negara lain butuh. Sahabat semua, mudah-mudahan pelajaran tentang SWF ini bisa menangkap sedikit gambaran bagaimana kita bernegara. Jadi sekali lagi, video dari Bosman, IG dari Bosman adalah cara cerdas bernegara. Kita memberikan solusi. Dipakai nggak dipakai itu bukan tugas kita. Kita sudah mengingatkan. Nanti di akhirat kalau ditanya, ilmumu sudah kamu ingetin, sudah dipraktekin, enggak, bukan urusanmu, gitu ya. Ini juga teman-teman, saya minta, saat ini ada 12.300 sahabat yang menonton acara Bosman ini. Saya harap Anda juga berkontribusi. Sebarkanlah tentang SWF ini. Sebarkanlah bahwa potensi kita ini lebih bisa membuat bangsa Indonesia besar. Jadi, apa yang buat bangsa Indonesia besar? Saya ulangi lagi. Nomor 1, Pancasila. Pancasila ini ditakuti oleh dunia kalau itu dipraktekkan. Kedua, SWF kita. Karena hanya negara Indonesia memiliki natural resources, aset
yang bisa di forward kita ambil sebagian di muka. Sekali lagi, syarat waktu untuk diambil itu kita harus punya grand plan-nya. Kita harus punya grand. Fokuskan grand plan ini untuk membantu mereka yang di bawah 40 tahun. Lupakan yang seperti saya yang sudah di atas kepala 5 ini. Lupain. Karena sebentar lagi kami sudah nggak ngerti sama kalian yang muda-muda ini. Kalian yang di bawah 40 tahun ini kan 60% penduduk Indonesia. Kalian yang harus mengendalikan. Jangan kalian diperdaya sama orang-orang kayak saya. Kalian harus lebih pinter. Jadi saya hanya memberikan. Bukan untuk saya, untuk Anda. Anda nggak percaya SWF gimana sih bisa jalanin? Saya nggak percaya itu sama bosman. Nggak apa-apa, Anda pelajari lebih jauh lagi, gitu ya. Anda perdalam lebih jauh lagi. Anda lebih pinter dari saya, gitu. Dan semua harus kita lakukan berdasarkan konstitusional. Jadi kita nggak ingin merubah negara ini dengan cara-cara yang tidak konstitusional. Harus konstitusional, harus produktif, tidak merusak, tidak saling menghujat. Biar buzzer aja nanggung dosanya. Karena nanti begitu bosnya udah nggak berkuasa, buzzer ini gue nggak tahu dikuliti kali ya sama yang lain. Saya nggak tahu kok bisa hidup dengan sesuatu yang akan mengancam jiwanya beberapa tahun lagi gitu ya. Nggak enak banget. Tapi ada loh orang yang memilih kayak gitu, mengejek yang lain, mengejek bangsa sendiri, membelah-belah, dan nggak bosen-bosen gitu ya. Sehingga saya pikir bangsa ini akan terus terbelah karena yang dipiara yang kayak gitu. Apa yang kita lakukan? Jangan lawan, kita cuma ngingetin doang. Bos, lo ada umurnya, lo ada batasnya, suatu hari nggak berkuasa, awas lo ya gitu ya. Bukan gue yang balas, tapi ada seseorang yang karma versi keseimbangan alam. Sistem punya cara untuk menyeimbangi. Jadi jangan pernah merasa di atas dan jangan rendah hati waktu di bawah. Semua itu aja, ambil nikmatnya aja, ambil indahnya aja gitu ya. Kita harus bergandengan tangan terus sahabat semua. Sekali lagi kita akan menceritakan tentang SWF, mudah-mudahan kegambar bahwa Dubai, Emirat Arab, sekarang Aramco dengan Saudi Arabianya akan pakai sovereign wealth fund. Dan Anda boleh saya kasih kejutan satu lagi. Saya tahu salah satu cita-cita saya adalah gimana caranya Timur Timur balik ke Indonesia lagi tanpa tumpah darah gitu ya. Jadi caranya adalah dengan cara kita memberikan funding. Kita berikan seperti Cina kayak ke kita, project kita biayai, semua kita biayai, sampai mereka tergantung sama kita, mereka jadi pasrah sama kita, akhirnya mereka udah deh balik lagi ke Indonesia tercinta gitu ya. Dan cara-cara ini sebenarnya cara nyemoni, cara nyindir bahwa kita adalah kayak perpanjangan tangan. Nggak sebut negaranya karena nanti disangka saya memprovokasi, tapi saya memberi contoh aja. Kalau saya punya sovereign wealth fund tadi, kita kasih Timur Timur, akhirnya Timur Timur menyatu kembali dan tanpa tumpah darah tentunya. Nah, kalau kita bisa ambil, berarti Indonesia juga bisa diambil sama sebuah negara ya yang menerima saat ini kita mata uangnya kita pakai mata uang dia, teknologinya pakai teknologi dia, jualnya ke dia, kemudian pasarnya dia. Terus kita cuma dapat pajak kecil gitu ya, terus merasa, woi kita sukses gitu ya. Babe lo, saya udahlah nggak usah. Anyway, jadi sahabat semua, kita sudah di penghujung diskusi kita di hari Minggu yang mencerahkan ini di PSBB yang bentar lagi kita akan buka. Kita semangat terus. Dan terakhir saya cuma mengingatkan, kalau Anda nonton komik itu, saya lagi iseng, lagi berkreasi. Kemudian ke depan ini saya sangat semangat sekali. Salah satunya adalah diceritain sekarang apa enggak ya? Jadi boleh nggak? Saya nggak tahu. Ngomong jangan ya. Udahlah, saya buka ya sedikit ya. Saya lagi buat film 3D pertama kali dan karya anak bangsa. Jadi ada sahabat saya memiliki teknologi yang luar biasa di 3 dimensi, dan saya pikir yuk kita buat film gitu ya. Minggu depan aja kali saya ceritain film apa yang saya akan buat. Prinsip saya adalah dalam hidup ini, if you never throw the dice, you will never have a six gitu ya. Kalau kamu punya dadu, kamu nggak pernah lempar, kamu nggak akan pernah dapat yang terbaik 6. Dan ujung-ujungnya saya adalah satu bidang yang belum pernah saya masuki, adalah dunia film. Dan saya mau throw the dice, siapa tahu dapat 6 gitu ya. Dan film ini adalah film 3D karya anak bangsa. Jadi nontonnya nanti pakai kacamata. Dan saya waktu nonton thrillernya 3 menit, saya shock, saya bilang ini bisa jutaan yang nonton ya. Kalau tahu orangnya keluar dan lain sebagainya. Dan tapi karya anak bangsa, saya tahu begitu PSBB nanti ini selesai, 3-4 bulan lagi di mana bioskop sudah bisa, produk nasionalnya kan nggak ada gitu ya. Apakah itu Grand Theft Ferrari? Bukan. Ini surprise nih, bukan. Sahabat semua,
kita rangkum pertemuan hari ini adalah kita mengingatkan bahwa BUMN kalau bisa membenahi dirinya untuk lebih agresif, kemudian 700 triliun yang saat ini berperang melawan COVID, semoga bermanfaat dan bisa dijelaskan kemana aja tuh duitnya gitu ya. Kemudian kas negara yang saat ini sedikit sekali, tinggal 400 triliun, mudah-mudahan bisa dibantu dengan pajak. Kemudian kita menyarankan, tadi sudah kita ngampleng-ngamplengin, kita nyangoni dengan SWF. Mudah-mudahan dengan SWF kita, sovereign wealth fund, kita menjadi negara berdaulat, negara yang bisa membuat Amerika dan Cina menjadi kayak anak-anak gitu ya. Dan saya pikir akhirul kalam dari saya. Terima kasih buat waktunya, sudah sama-sama bersama saya selama 40 menit. Sukses buat Anda semua. Dan sekali lagi, kita Pancasila sudah selesai. Kalau Anda mau beli baju ini, hubungi Mbak Vita, juga nanti ada di Instagram sebagai informasi. Terima kasih sekali lagi, sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.